Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan IUU Phishing serta menganalisis salah satu kasus yang berkaitan dengan IUU Phishing. Nah, mengenai IUU Phishing atau Illegal, Unreported atau Unregulated Phishing, bahwasannya IUU Phishing secara harfiah itu dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan-kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Nah, EU fishing itu dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung lokasi, target spesies alat tangkap yang digunakan, serta intensitas eksploitasi, baik pada skala kecil maupun industri, di zona yurisdiksi nasional maupun internasional. Nah, EU fishing adalah sebuah sebutan khusus bagi tindakan penangkapan ikan secara ilegal dan tidak sesuai dengan aturan, yang merupakan singkatan dari Illegal, Unreported atau Unregulated atau EU Fishing. Nah, kemudian sesuai dengan singkatannya, terdapat 3 kategori penangkapan ikan yang termasuk di dalam IUU Fishing ini. Yang pertama, itu ada illegal fishing, bahwasannya ialah kegiatan penangkapan ikan itu yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di perairan suatu negara tanpa adanya izin dari negara yang tersebut. Nah, yang kedua itu ada unreported fishing. Nah, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa melapor atau tidak melaporkan hasil penangkapan secara benar kepada instansi yang berwenang. Nah, selain dilakukan pada perairan yang menjadi wilayah suatu negara, unreported fishing ini itu juga banyak dilakukan di wilayah yang menjadi kompetensi dari Regional Fisheries Management Organization atau RFMOS. Nah, unreported fishing itu disebut sebagai unreported fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di area yang menjadi kompetensi institusi pengelolaan perikanan regional maupun namun tidak pernah dilaporkan atau disampaikan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan pelaporan yang telah ditetapkan oleh institusi tersebut. Nah, kegiatan unreported fishing yang umum terjadi di Indonesia diantaranya adalah penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau disebut dengan pemalsuan data hasil tangkapan. Nah, kemudian hasil tangkapan ini itu langsung dibawa ke negara lain. Yang ketiga adalah unregulated fishing. Nah, unregulated fishing ini itu adalah kegiatan penangkapan ikan itu dilakukan pada suatu wilayah yang belum diterapkan ketentuan pelestarian serta pengelolaannya, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Nah, unregulated fishing itu ada beberapa kegiatan penangkapan ikan yang disebut dengan unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang diantaranya yang pertama itu ada pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya, atau kegiatan penangkapan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai aturan internasional. Nah, yang kedua itu pada area yang menjadi kewenangan institusi atau organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang bukan anggota organisasi tersebut. Nah, yaitu dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut. Nah, kegiatan unregulated fishing di perairan Indonesia antara lain itu disebabkan masih belum diaturnya mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang belum ada. Nah, belum diatur di wilayah perairan-perairan yang diperbolehkan dan dilarang, belum diatur aktivitas sport fishing, kegiatan-kegiatan penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang. Nah, berdasarkan keterangan dari Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Satgas 115, terdapat 12 modus IUU fishing yang banyak ditemukan di perairan Indonesia. Nah, ke-12 modus tersebut adalah pemalsuan dokumen pendaftaran kapal, registrasi, dan bendera ganda. Nah, menangkap ikan tanpa izin dan dokumen pelayaran modifikasi
kapal secara ilegal atau misalnya mengecilkan ukuran kapal, menggunakan nahkoda dan anak buah kapal atau ABK asing, tidak mengaktifkan Vessel Monitoring System atau VMS atau Automatic Identification System atau AIS, alih muatan ilegal di tengah laut, pemalsuan data logbook atau pelaporan penangkapan ikan, menangkap ikan di luar jalur penangkapan, penggunaan alat yang tangkap yang dilarang, tidak bermitra dengan unit pengelolaan ikan, dan tidak mendaratkan ikan di pelabuhan yang telah ditetapkan dalam izin. Nah, hal tersebut merupakan beberapa keterangan dari Satgas mengenai bentuk IUU fishing. Nah, yang termasuk sebagai praktek illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang pertama, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat berlangsungnya kegiatan penangkapan tersebut. Nah, yang kedua itu bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku dan atau peraturan internasional. Nah, yang ketiga itu adalah dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional. Nah, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Nah, kegiatan ilegal fishing yang umumnya terjadi di perairan Indonesia, di antaranya yang pertama, penangkapan ikan tanpa izin, yang kedua itu menggunakan izin palsu, yang ketiga itu menggunakan alat tangkap yang dilarang, dan penangkapan jenis ikan atau spesies yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Nah, kerugian akibat dari IUU fishing. Nah, beberapa kerugian yang akan ditimbulkan akibat adanya IUU fishing tersebut. Yang pertama, yaitu menjadi ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak termonitor baik jenis, ukuran maupun jumlahnya. Nah, yang kedua, hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri atau negara asal kapal sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomis, hilangnya sebagai devisa negara, dan kurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan, pengurangan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang ketiga itu kerugian sosial, bahwasannya peluang kerja nelayan Indonesia atau lokal itu berkurang karena kapal-kapal ilegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing. Nah, yang keempat itu adalah merusak citra Indonesia di mata internasional karena tindakan IUU fishing yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia, hal ini juga dapat berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri. Nah, kemudian kembali saya mengacu kepada terkait dengan kasus yang disampaikan, bahwa terkait dengan analisis kasus terkait dengan IUU fishing, bahwasanya dalam kasus tersebut ialah penangkapan ikan berlebihan muncul saat Indonesia berjuang untuk memenuhi target perikanannya. Nah, dalam kasus tersebut dijelaskan bahwasanya hampir setengah dari stok ikan liar Indonesia itu ditangkap secara berlebihan karena negara ini berjuang untuk memenuhi target perikanannya sendiri. Sementara beberapa ekosistem laut yang penting masih tertinggal dari perluasan kawasan perlindungan laut atau KKP. Nah, saat ini bahwasannya proporsi ikan tangkapan liar itu mengalami stagnasi, sedangkan aquaculture itu terus tumbuh. Nah, bahwa dari tahun 2000 hingga 2007 dalam kasus tersebut disampaikan bahwa penangkapan ikan liar itu merupakan bagian terbesar dari produksi ikan. Tetapi selama bertahun-tahun penangkapan liar mengalami stagnasi sementara aquaculture itu terus berkembang. Nah, kemudian pada tahun 2019, perikanan tangkap menyumbang 7,5 juta ton dan aquaculture mencapai 16,3 juta ton. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwasanya ini juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan sektor perikanan budidaya Indonesia dan menjadikan lebih berkelanjutan. Nah, meski beralih ke budidaya perairan, sektor perikanan Indonesia tidak mampu mencapai target produksi 38,3 juta ton pada tahun 2019 dengan realisasi produksi hanya sebesar 23,9 juta ton dalam
kasus tersebut. Nah, sementara itu, stagnasi tangkapan liar juga terjadi di tengah tanda-tanda stok ikan liar di Indonesia mulai menipis. Data tingkat manfaatan 11 wilayah pengelolaan perikanan atau WPP di Indonesia menunjukkan hampir setengah dari stok ikan alam Indonesia dieksploitasi hingga overfishing pada tahun 2022. Mereka dieksploitasi jauh melampaui kapasitas untuk beregenerasi. Ini juga mungkin salah satu penyebab belum tercapainya target sektor perekonomian di Indonesia. Nah, kemudian didasarkan pada pengertian kedaulatan menurut pasal 2 UNCLOS 1982 bahwa negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas perairan pendalaman yang meliputi ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di atas laut teritorial. Nah, dalam hal ini, negara pantai memiliki kekuasaan tertinggi di wilayah laut yang diatur dalam hukum nasionalnya sendiri. Nah, sehingga Indonesia dalam hal ini, dalam artian bahwa mereka dapat melakukan kebijakan yang tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982 untuk menanggulangi permasalahan di wilayah lautnya, yang salah satunya dengan menerapkan undang-undang terkait penangkapan ikan liar atau UU Fishing. Nah, dalam undang-undang secara nasional, Indonesia mengatur terkait dengan UU Fishing dalam beberapa aturan diantaranya. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, memiliki serangkaian payung hukum terkait penegakan hukum terhadap tindakan illegal fishing atau UU Fishing. Salah satunya adalah dimungkinkannya dapat dilakukan penenggelaman kapal yang terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah laut Indonesia. Yang kedua, berdasarkan pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, maka dibentuk Badan Keamanan Laut atau Bakamla dengan peraturan Presiden nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Nah, bukan hanya Bakamla, khusus untuk pemberantasan penangkapan ikan liar, itu juga dibentuk Satgas atau Satuan Tugas berdasarkan peraturan Presiden nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal atau illegal fishing. Nah, tujuannya adalah untuk menindaklanjuti setiap tindakan yang berkaitan dengan UU Fishing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.